Dan Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, karena Nabi Musa ini kan dia bercakap-cakap dengan Allah secara langsung. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, sesungguhnya aku mendapatkan dalam Taurat keterangan mengenai umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wahai Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku. Kata Allah, mereka itu adalah umat Muhammad. Ini dalam Taurat yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi umat Nabi Muhammad yang dibanggakan Allah pada zaman Nabi Musa itu sifatnya bagaimana? Menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ingat itu. Jadi kalau kita mau jadi umat Nabi Muhammad ini, anjurkan orang berbuat baik, tahan dia dari berbuat buruk. Jangan malah kita mensupport dia, malah kita provokasi dia untuk melakukan ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Kemudian apa lagi kata Nabi Musa? Wahai Allah, aku juga mendapatkan tulisan dalam Al-Wah. Al-Wah ini Taurat, tentang suatu umat yang paling akhir diciptakan. Tapi mereka merupakan umat yang paling dulu masuk surga. Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai mereka sebagai umatku. Kata Allah, itu pun umat Muhammad. Bersyukur enggak kita? Kita umat yang paling dahulu masuk surga. Dan itu pengakuan dari Nabi Musa alaihissalam dalam hadis Bukhari ini. Karena umat Islam, umat Nabi Muhammad ini umat yang pertama masuk surga. Tentunya juga sebetulnya kalau pertama masuk surga tentu akan lebih cepat dia masuk ke neraka karena dia duluan. Karena dia duluan. Jadi kalau yang nakal, yang jahat, ya duluan juga dia masuk neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, aku dapatkan di dalam Al-Wah atau Taurat suatu umat di mana kitab suci mereka berada di hadapan mereka dan mereka membacanya dan hafal tertanam di dada mereka. Nah, ini terbukti apa perkataan Nabi Musa itu? Karena banyak umat Islam yang bisa menghafal Al-Quran dan tertanam dalam dada mereka. Hal semacam itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, jadi boleh dibilang sekarang ini yang hafal kitab sucinya itu hanyalah umat Islam. Nah, yang banyak bisa menghafal di luar kepala. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku. Kata Allah, mereka itu adalah umat Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, wahai Allah, aku jumpai dalam Taurat tulisan yang menyatakan keberadaan suatu umat yang beriman kepada kitab yang pertama dan yang terakhir. Nah, kita kan beriman semua nih pada Taurat, Zabur, Injil. Kita percaya dengan kitab itu semua. Mereka berperang melawan kesesatan dan memerangi para pendusta. Sekalipun mereka adalah orang yang buta sebelah matanya, ya Allah, jadikanlah mereka itu sebagai umatku. Karena tercatat orang-orang yang bertempur di jalan Allah itu sudah tidak peduli kadang umur mereka, keadaan mereka, fisik mereka yang sakit, yang pendek, yang hitam, pokoknya mereka untuk membela kebenaran mereka maju semuanya. Jadikan mereka umatku. Kata Allah, mereka itu adalah umat Muhammad. Kemudian apalagi kata Nabi Musa? Ya Allah, aku jumpai keterangan di dalam Al-Taurat mengenai suatu umat yang bersedekah dan sedekah itu dimakan oleh kalangan mereka sendiri, namun mereka tetap mendapatkan pahala dengan sedekah itu. Nah, contohnya nih, kita ngasih daging kurban nih, padahal kan untuk kita juga di daerah sini kita dapat pahala juga, orang dapat juga. Memberi makan orang puasa, kita mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi puasa orang yang kita berikan perbukaan kepadanya. Sedangkan umat terdahulu apabila bersedekah, kata Nabi Musa, jika diterima maka Allah mengirim api untuk memakan sedekah itu. Jadi seperti Habil dan Qabil, Habil meletakkan kambing di atas bukit, Qabil gitu juga. Jadi sedekah itu diletak, nanti bukti diterima, didatangkan api dari langit. Jadi bukan untuk diberikan kepada orang. Nah, kemudian kata Nabi Musa, jika sedekah itu ditolak maka dibiarkan lalu dimakan burung dan binatang buas. Jadi nggak ada yang ngambil. Gitu dulu umat terdahulu sedekahnya seperti itu. Letakkan, nanti kalau diterima Allah disambar api, kalau tidak ya udah habislah dimakan binatang buas. Sedangkan Allah mewajibkan sedekah wajib kepada umat Muhammad dari orang-orang kaya untuk orang-orang miskinnya. Nah, jadi inilah
ajaran Islam ini orang yang kaya sedekah kepada orang yang miskin. Jadi tidak lagi diletakkan di mana, dipersembahkan kemudian nanti dilarung ke laut atau di api dari langit. Enggak. Kita yang kaya sedekah kepada orang yang miskin. Kemudian, ya Allah, jadikanlah mereka itu sebagai umatku. Kata Allah, mereka itu adalah umat Muhammad. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku jumpai keterangan di dalam Taurat suatu umat ketika mereka bermaksud untuk melakukan kebajikan, kemudian mereka belum mengamalkannya, mereka telah mendapatkan catatan satu kebajikan. Nah, inilah, kita niat baik aja, kita sudah dapat satu kebajikan. Maka dicatat kalau mereka lakukan, yang kebaikan itu mereka lakukan, dicatat baginya 10 kebajikan yang semisalnya, dan hingga engkau balas 700 kali lipat. Jadi kalau dulu kan satu kebaikan ya satu dapatnya, ini enggak, saat kita baru niat aja udah dapat satu, tapi betul-betul niat yang menjadi kemauan untuk melakukan amalan itu, bukan hanya sekedar niat tapi betul-betul ingin mengamalkannya. Dan kita lakukan dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya Allah, jadikanlah mereka umat. Kata Allah, itu pun mereka umat Muhammad. Akhirnya di dalam riwayat ini disebutkan, Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Jadi minta pula akhirnya Nabi Musa, udahlah jadikanlah aku umat Muhammad. Nah, inilah bukti kekaguman Nabi Musa yang dia baca di Taurat tentang informasi Rasulullah SAW, kemudian bagaimana ciri umat Islam, umat Rasulullah itu dari awal tadi sudah kita bahas.